Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini. Semoga tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Semoga akhwat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin. Saya merasa senang sekali bisa hadir di sini, Ibu. Ya, mungkin nama saya sudah kenal nih. Nama saya Siti Aisyah. Rumah saya di Berican sana, Giwangan. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya bisa membersamai Ibu untuk belajar fikih orang sakit. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan ini tidak semuanya orang itu mulus-mulus saja. Bagi orang beriman, ibu ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka mengatakan beriman sebelum mereka diuji? Jadi ujian itu adalah merupakan keharusan bagi orang beriman. Karena apa Ibu? Karena apa? Karena Allah pengen mengerti, pengen tahu mana orang-orang yang memang benar-benar beriman, orang-orang yang benar atau orang-orang yang berdusta. Karena iman ini tidak bisa hanya dengan ucapan saja. Dan ternyata akhwat, ketika Islam itu datang, ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang pada waktu itu di Mekah itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu golongan orang yang beriman. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang kafir. Orang kafir ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan ketiga adalah orang-orang munafik. Orang munafik ini ada di Al-Baqarah ayat 8. Jadi ini 3 golongan manusia. Dan karena kita akan berbicara tentang orang beriman awal ya, jadi saya mulai dari sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Coba dilihat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Coba lupa saya. Teruskan coba siapa yang hafal? Ya benar, coba. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Ini fikun. Biasanya apa kok enggak apa? Karena disopek jadi grogi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma
hum bimu'minin. Masya Allah ya. Cuma satu ayat, satu kalimat lupa. Jadi ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu beriman, tapi kemudian ternyata hanya di mulut saja. Inilah orang-orang munafik. Nah, kita orang beriman, akhwat, ternyata tidak hanya dari mulut kita, tapi hati kita juga beriman. Bagaimana cara mengetahui hati kita beriman? Maka Allah menguji. Nah, ujiannya seperti apa? Nah, kadang akhwat, saya yakin di sini itu nggak ada yang tidak diuji. Pasti semua orang itu diuji. Ada yang mungkin diuji dengan keluarganya, ada yang mungkin diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan penyakitnya. Masya Allah, pasti diuji. Karena memang kita hidup itu untuk diuji, untuk membuktikan bahwa ini loh orang yang benar, ini loh orang yang berdusta. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu usianya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ya enggak? Masya Allah, itu ujian kita 155. Jadi ada orang-orang yang memang diuji. Yang pertama adalah dengan ketakutan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berperang. Dan juga mereka orang-orang yang Masya Allah mungkin divonis suatu penyakit, ya enggak Bu? Atau mungkin orang-orang yang ketika itu di dalam pesawat, ya Bu, ya pernah nggak merasakan? Apalagi turbulensi gitu ya Bu, ya. Pesawat ternyata Masya Allah pas cuacanya buruk, bergoyang-goyang gitu kan Bu, sampai seakan-akan kalau udah seperti itu, takut nggak Bu? Bahkan satu pesawat nggak ada yang cubit sedikit pun gitu ya Bu ya. Itu happy Bu. Tetapi ternyata di sini Allah diuji dengan sedikit, itu sedikit Bu, karena tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak untuk membinasakan, tapi untuk apa? Untuk memberi ujian saja, untuk kebaikan manusia, supaya manusia itu tidak jauh-jauh dari Allah Bu. Kalau kita ini Ibu, mulus-mulus saja hidup kita ya, mungkin suami baik, rezeki lancar, anak sehat, sekolahnya lancar, dan juga semuanya sip, kira-kira kita akan lalai nggak Bu? Akan lalai. Makanya kita diuji Allah itu supaya apa? Supaya selalu dekat dengan Allah. Karena dengan cara itulah Ibu, ujian itu ada selagi manusia itu selalu melakukan kesalahan. Ada dosa sehingga ada ujian, ada peringatan. Makanya manusia itu tidak pernah lepas dari ujian. Sedikit ketakutan. Kemudian yang kedua diuji dengan kelaparan, ya enggak? Masya Allah, kalau kita Bu hari ini ya, apalagi di warung ini kayaknya dijamin enggak bakal kelaparan ini. Kalau kita lihat saudara-saudara kita Bu yang ada di mungkin daerah-daerah tandus ya Bu ya, di daerah Afrika sana, Masya Allah, untuk mendapatkan makanan itu sulit. Di Gaza saja Bu, di Gaza ya, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di sana, Masya Allah, untuk mendapatkan makanan yang baru itu sulit. Mereka makan apa? Roti-roti kering Bu, yang sudah berhari-hari. Dan kalau kita mungkin Masya Allah di sini 3 hari sudah expired ya Bu ya. Kalau di sana pokoknya yang penting ada Bu. Nah, ternyata tidak semua orang diberi kelebihan rezeki ini, diuji dengan kelaparan. Makanya Ibu, kalau kita punya makanan ya Bu ya, please deh jangan sampai nggak habis ya. Inna mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Mubadzir itu dekat dengan apa? Sahabat atau teman setan. Kadang kita nih Ibu ya, makanya kadang Ibu kan ada yang jadi tukang tada gitu ya Bu ya. Kalau seandainya nggak jadi tukang tada Bu, paling nggak kita punya ingon-ingonan ya. Jangan sampai makanan-makanan yang masih ini dibuang, karena ternyata banyak orang yang diuji dengan kelaparan. Kemudian diuji dengan apa Bu? Setelah itu kekurangan harta. Ada yang mungkin punya usaha tiba-tiba Masya Allah bangkrut, apalagi kemarin ada corona ya Bu ya, Masya Allah. Ternyata banyak juga usaha yang ternyata tidak berkembang.
Itu semua adalah ujian, Bu. Karena memang hidup kita itu, harta itu, maaf ya Bu ya, harta itu bukan yang pokok. Tapi kita tahu bahwa tanpa harta kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya apa? Ya kita tetap fit dunia wal akhirah ya Bu ya. Dunia iya, akhirat iya. Tapi kalau kita harus memilih mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena dunia itu melelahkan kok Bu, benar ya. Maksudnya ketika orang sudah, Masya Allah, sudah sibuk dengan usahanya Bu, biasanya dia sudah mulai meninggalkan yang dulu dilakukan misalnya penghasilannya yang dulu mungkin bisa seminggu 3 kali, ternyata setelah ada usaha berkurang. Setelah usahanya tambah berkembang Bu, ternyata iya. Jadi itu sunatullah. Makanya bagaimana kita itu seimbang antara dunia dan akhirat. Kita harus membagi waktunya itu Bu. Karena apa? Memang semuanya penting. Tapi kalau memang harus kita memilih, maka kita harus milih akhirat. Karena apa Ibu? Dunia ini tuh sebentar banget Bu. Nabi ketika usia umatku tuh antara 60 sampai 70 tahun saja, ya enggak? Dan ternyata Bu, nggak sampai 70, nggak sampai 60 sudah banyak yang meninggal ternyata. Itu menunjukkan bahwa Ibu, ya, kematian itu memang harus selalu kita siapkan. Bahkan Ibu, para ulama mengatakan orang yang cerdas itu bukan mengumpulkan harta. Orang yang cerdas itu adalah mempersiapkan kematiannya Bu. Karena sekarang ini Bu, banyak sekali, putus-putus ya, banyak sekali ternyata kematian sekarang itu nggak ada hubungannya dengan sakit. Yang nggak pernah sakit Bu. Kemarin juga ada itu apa namanya, teman gitu, nggak sakit sama sekali. Kemudian jatuh, sebelumnya nggak ada riwayat apa-apa Bu, jatuh langsung ternyata apa namanya, kepalanya itu pendarahan ya, ada apa namanya itu, saluran darah, penyumbatan di kepala Bu, langsung meninggal Bu. Padahal sebelumnya nggak sakit. Ini menunjukkan bahwa Ibu, kapanpun kita harus siap dengan kematian. Ujian lagi yang keberapa sekarang? Keempat. Kekurangan jiwa. Iya, kekurangan jiwa itu maksudnya Bu, ada mungkin kematian, mungkin suami kita itu kalau nggak ditinggal ya meninggal Bu, ya nggak? Kita itu kalau nggak meninggal ya ditinggal, itu pasti. Dan nanti kita pasti juga akan meninggal. Dan bagaimana ketika ada orang-orang Bu yang ternyata ditinggal oleh pasangannya itu sampai down. Biasanya Bu ya, kalau orang wanita itu biasanya lebih settle ya, maaf ya. Kalau laki-laki yang sudah tua umur 70 tahun, maaf, biasanya kalau ditinggal istrinya itu banyak yang mengalami depresi Bu, karena memang laki-laki itu banyak yang tidak mandiri Bu ya, apa-apa harus kita siapkan. Tapi wanita biasanya lebih mandiri ketika ditinggal seorang suami. Kemudian juga buah-buahan. Ini ujian Bu. Ada Bu, saya itu kan asli saya Demak Bu ya. Saya punya saudara di sana Bu. Dia itu punya lahan yang sebenarnya nggak luas Bu. Tapi alhamdulillah Bu ya, setiap tahun itu tetangganya itu dimakan apa namanya, wereng, dimakan penyakit itu tuh. Walaupun kecil tadi, karena dia tuh punya anak 5 Bu, anak 5 yang semuanya butuh biaya. Ternyata Masya Allah Bu, ini ternyata yang lainnya itu nggak berbuah, padinya itu berbuah. Yang lainnya itu ikannya hilang, karena di kampung kami sana Bu, kalau ada rob ya, kalau dengar rob ya, sekarang tuh sering kena rob Bu. Jadi kita itu kan di sana punya tambak-tambak gitu. Dan tambak-tambak itu nanti kalau air datang dari laut bus gitu tuh, ikan yang ditambak itu ikut. Itu aja Masya Allah Bu, ternyata juga tertinggal. Itu menunjukkan bahwa memang Ibu, risiko itu benar-benar Allah yang ngatur. Dan ternyata ada orang-orang yang diuji dengan kekurangan harta ini. Dengan apa? Dengan pohon-pohonnya apa, tidak bisa berbuah, gitu ya Bu ya. Dan dari ujian ini Ibu, yang mau kita bahas adalah ujian tentang orang yang diuji dengan sakit, karena memang kita adalah pikir yang sakit. Ibu yang dirahmati Allah, ketika ujian itu datang dan salah satunya adalah sakit, maka apa yang harus kita lakukan Ibu? Sebenarnya Ibu, semua ujian itu baik, karena ini menurut Allah itu baik. Tapi kadang kita yang terlalu berprasangka buruk dengan Allah. Ibu yang dirahmati Allah, ini
ini Bu, contoh keimanan yang luar biasa dari seorang sahabat yang namanya Urwah bin Zubair. Pernah dengar Bu? Urwah bin Zubair ini Ibu anaknya Zubair bin Awam. Ibu dia punya anak satu-satunya laki-laki, ya. Kemudian suatu saat dia melakukan safar ke sahabatnya Bu. Dia adalah khalifah di Damaskus sana. Al-Khalid namanya. Sampai di sana ibu ternyata anaknya yang satu-satunya tadi ibu kemudian melihat kuda khalifah tadi kemudian ditendang itu meninggal Bu. Tetapi ketika diuji dengan kematian anaknya Bu, dia cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dia tahu kematian putranya Bu, dia bilang, wahai khalifah, ini akan saya kuburkan sendiri. Ketika dikuburkan apa Bu yang terjadi? Ternyata dia itu dari tanah itu dia kemudian kena penyakit yang penyakit itu begitu mendadak Bu. Beberapa hari kemudian kakinya itu busuk. Masya Allah. Ketika busuk ibu apa yang terjadi? Diundangkan seorang tabib ya, tabib kemudian ternyata ini harus dipotong gitu. Dia cuma saya punya kaki dua, Allah masih sisakan satu. Kemudian tabibnya bilang, wahai Urwah, ini kalau dipotong biasanya di sini adalah dikasih minum khamr supaya mabuk, supaya nggak terasa. Urwah bilang, sedikit khamr saya tidak pernah mencicipinya, maka saya akan berzikir kepada Allah. Maksudnya apa Bu? Tabahnya seperti ini Bu. Ketika nanti muka saya terasa merah, maka potong kaki saya. Kemudian ibu ketika dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, ketika mukanya mulai memerah Bu, saat itulah dipotong kakinya Bu. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa Bu, ujian kita itu kadang kecil Bu. Kalau kita itu pengen ya Bu, yang merasa ujian kita kecil, lihat ujian-ujian yang lebih besar Bu. Kalau kita sakit hari ini Bu, mungkin ada yang batu ginjal, ada yang asam urat, ada yang apalagi Bu, asam lambung, ya kan Bu? Coba suatu saat kalau kita ke rumah sakit Bu, seperti apa coba? Pasti kita akan alhamdulillah ya Allah, saya baru sakit seperti ini. Nah, gitu Bu ya. Karena memang sikap orang sakit itu ada dua Bu memang. Dan kita tidak menyalahkan. Ada yang merasa alhamdulillah saya dikasih sakit ini karena saya sehatnya sudah lama, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Kemudian apa? Ada orang yang mengeluh, dan ketika mengeluh maka dia tidak berpahala, padahal sakit itu adalah menghapuskan dosa. Masya Allah. Itu Bu. Jadi kalau kita merasa sakit apa Bu, lihat teman kita yang lain yang lebih berat lagi, pasti kita akan bersyukur. Tapi kalau kita lihat orang yang sehat, ya Bu, ya orangnya tuh nggak pernah ngapain-ngapain, sholat aja nggak kok, ya sehat, ya gitu kan gitu. Kadang kita kan gitu Bu. Seakan-akan cinta Allah itu dibuktikan dengan uang banyak, tidak Bu. Jadi cinta Allah kadang juga dibuktikan dengan ujian yang kita terima. Sakit itu ada tiga Bu. Yang pertama, sakit itu sebagai peringatan. Untuk siapa? Untuk mereka yang kadang memang melakukan hal-hal yang melampaui batas, kemaksiatan, tidak sholat, bahkan dia melakukan ya minum-minum, ya mabuk, ya melakukan maksiat kepada Allah Bu. Orang seperti ini ditegur Allah, dikasih peringatan, yaitu dengan sakit. Apakah dia sakit akan kembali apa tidak? Yang kedua Ibu, sakit itu sebagai ujian. Ini adalah untuk orang-orang beriman seperti kita. Ketika kita Ibu, Masya Allah tadi ya, oh ternyata divonis penyakit ini. Ibu yang dirahmati Allah, penyakit itu ada ajalnya juga. Kalau memang penyakit itu sebagai ujian Ibu, pasti nanti akan sembuh, pasti. Karena penyakit itu ada ajalnya. Tidak ada penyakit itu yang tidak ada obatnya, kata Nabi, selain penyakit kematian. Makanya yang ketiga adalah penyakit sebagai penyebab kematian. Ini yang tidak ada obatnya. Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah sakit, misalnya saudara kita atau orang tua kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar saudara kita sakit, orang tua kita sakit, yang pertama adalah menjenguknya. Barang siapa ya, Nabi Muhammad SAW mendiko bahwa barang siapa yang menjenguk orang sakit pada waktu pagi hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat pagi sampai sore. Malaikat akan bersolawat kepadanya. Doanya apa? Allahumma firlahu warhamhu. Ampuni dia, apa? Rahmati dia ya. Itu doanya. Kalau nanti ibu kita menjenguknya sore hari, maka malaikat akan mendoakan kita sampai pagi hari. Itu keutamaan orang menjenguk orang sakit. Ibu kadang kita kan kalau menjenguk orang sakit kan kendalanya harus bawa-bawa gitu ya. Iya enggak? Yang dibutuhkan orang sakit itu bukan buahnya, Bu. Bukan uangnya. Tetapi yang lebih penting itu adalah doanya. Betapa doa ini ibu, menurut penelitian di Jepang katanya, kita meyakini Bu, ini orang beriman, doa itu sangat berpengaruh terhadap penyakit. Tapi orang Jepang mengakui bahwa ternyata 30% kesembuhan itu dengan didoakan. Mereka yang enggak orang beriman dia mengatakan gitu Bu, karena memang mereka karena juga ada orang sakit yang orang muslim. Memang ibu, kita ini kalau seandainya sakit ibu, ada orang yang mungkin maaf ya, mungkin dianggap yang bisa ngaji, dianggap yang mungkin bisa ilmu gitu. Ketika seseorang didoakan itu rasanya tuh tenang gitu, dan dia yakin Bu, doanya itu masya Allah kayak ada reaksi di tubuh kita. Saya pernah Bu merasakan itu ya. Jadi saya itu pernah ibu ini pengalaman saya pribadi. Selama ini kan ya, kalau suami saya kan memang ustadz ya Bu ya. Saya itu Bu sakit waktu itu melahirkan Bu. Melahirkan sesar yang kedua itu ternyata ketika dikasih bius itu Bu, di anestesi itu ternyata saya belum keluar dari kamar bersalin itu sudah kesakitan Bu. Kemudian saya dimasukkan kamar, waktu itu didoakan oleh suami saya Bu, masya Allah. Saya didoakan yang benar-benar memang karena waktu itu saya kesakitan sekali gitu ya Bu, yang didoakan tuh benar saya merasakan Bu, kayak ada angin dingin gitu merambatkan perut saya Bu. Itu saya merasakan betul, saya menangis waktu itu, masya Allah. Jadi kalau seandainya ada orang berdoa benar-benar kita yakin Bu, ternyata doa itu memang luar biasa kekuatannya. Jangan remehkan doa Bu. Doa juga yang bisa mengubah takdir Bu, ya enggak? Yang harusnya kita mungkin jatuh dengan doa kita selamat, yang seharusnya kita mungkin kehilangan barang, kita ternyata dengan doa kita juga akan selamat. Itu Bu, jadi jangan remehkan doa. Bahkan Allah sudah meminta kepada kita semua ibu, kalau kita mempunyai hajat apapun berdoa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Tapi harus yakin Bu, harus sabar, jangan tergesa-gesa. Ada orang tuh gini Bu, saya tuh udah 2 tahun gak pernah meninggalkan tahajud. Saya selalu berdoa supaya suami saya bisa yakin. Bu, kita itu kalau berdoa itu ya tugas kita berdoa. Allah tahu persis kapan ujian kita itu akan berakhir Bu. Jadi namanya doa yang kita tidak dikabulkan itu termasuk doa yang tergesa-gesa tadi. Merasa sudah lama berdoa tapi ternyata belum dikabulkan Allah. Saat berdoa kan harus sabar. Fasta'inu bisabri wassholah. Mintalah dengan sabar dan sholat. Itu yang kita lakukan Bu. Tidak malah ngoyak-ngoyak Allah ya Bu. Ini ada Bu, ada kasus juga ketika seseorang itu masya Allah Bu, diuji Allah Bu. Ini masalah keimanan ya Bu ya. Orang ini sudah haji, masya Allah. Ketika dia diuji yang sangat berat ya, saya nggak tahu, cuma ibunya cerita saja ibu. Ternyata dia sampai gini, Mah, katanya kalau pagi berdoa itu kita selamat gitu. Tadi saya pagi berdoa, kenapa saya kok siang? Waktu saya bekerja ternyata saya melakukan kesalahan yang sampai menyebabkan nyawa itu hilang. Dia dari ujian ini ibu, dia sampai mengatakan sama ibunya, mulai saat ini aku berniat gak sholat lagi. Na'udzubillahi min
dzalik. Ibu-ibu, ujian itu pasti ada. Bagaimana kita menyikapinya? Kita ini ibu, ibaratnya itu tinggal menjalankan takdir Allah saja. Kita hanya ikhtiar masalah nanti ya Bu ya. Kita berdoa dan ikhtiar masalah nanti penyelesaiannya seperti apa itu Allah yang menyelesaikan, bukan kita. Karena walaupun kita nggak sabar, akhirnya kita sampai murtad misalnya, takdir itu terus berjalan sampai pada ajalnya, ya nggak Bu? Kalau nanti sudah selesai ya sudah. Usia itu misalnya sakit tadi ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Ibu-ibu, kalau menjenguk sakit jangan cuma hanya setor muka ya Bu ya. Ada, pokoknya aku lihat itu, kita doakan. Ya Bu ya, apa semua ya? Kita doakan. Dua orang sakit itu ibu memang bermacam-macam ya. Kita doakan. Yang pertama sana itu kita assalamualaikum. Kemudian kita gimana dengan sakitnya gitu Bu. Jadi diterangkan, jangan malah kita menceritakan sakit-sakit yang lebih parah gitu. Itu adabnya nggak boleh seperti itu Bu ya. Jadi kita itu di situ menyenangkan. Kemudian ibu kita mendoakan dengan apa? Memegang yang sakit. Orang itu kalau disentuh ibu orang sakit itu merasa dia itu merasa tenang gitu. Doanya apa Bu? Ya. Kalau kita ibu doa itu memang ada bermacam-macam, tapi kalau orangnya di depan kita itu biasanya pakainya as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, yang mempunyai arsy yang agung. Itu Bu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim 7 kali. Kalau dia itu laki-laki Bu, ayyas fiyaka. Kalau perempuan ayyas fiyaki. Begitu ya. Itu. Kemudian ibu, wah kalau itu agak panjang Bu, yang agak pendek aja. Gampang Bu. Allahumma shfi, sinten namanya? Bu Ira, Bu Ani. Nah gitu Bu. Suatu saat ibu Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini sahabatnya yang dijamin masuk surga Bu. Ketika itu beliau mendampingi Rasulullah ketika berhaji Bu. Ketika di Mina ibu ternyata dia sakit panas sekali. Kemudian Rasulullah menyentuhnya, kemudian didoakan itu tadi Bu. Allahumma shfi Sa'adan gitu. Cuma itu saja doanya Bu. Kemudian ada lagi Bu, yang kadang kita juga di WA itu kan sudah umum ya Bu ya. Syafaqallah safaqillah ya. La ba'sa tahurul insyaallah. Itu Bu doanya. Semoga mau cepat sembuh, tidak apa-apa ya. Ini pasti akan menggugurkan dosa. Itu Allah apa Rasulullah juga pernah mencontohkan itu. Kemudian kalau kita sakit untuk diri kita sendiri Bu, ada doanya. Bisa. Siapa yang apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini Bu. Jadi Ibu, itu ada doa yang memang spesialis untuk diri kita sendiri dan ada yang juga untuk orang lain. Bahkan ada yang penyakit luka ya Bu ya. Ini kalau nggak salah ini doanya itu gini Bu. Turbatul aldina biriqwati ba'dina bisfabihi syaqimuna fi itni robbina. Itu untuk untuk luka-luka yang sakit. Jadi pakai ludah kemudian dituturkan ke tanah. Tanah itu memang sebenarnya obat. Jadi kalau seandainya menurut kesehatan seperti apa, nah itu sunnah Nabi seperti itu. Gitu ya Bu ya. Setelah itu Ibu, setelah kita menjenguk orang sakit dengan mendoakan tadi dengan atau mungkin juga dengan Al-Fatihah bisa Bu. Karena Al-Fatihah ini adalah memang sebagai obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya kan Bu, Quran itu sebagai obat. Apa? Banyak Bu, bisa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan memang terutama adalah umul kitab. Apa itu? Al-Fatihah. Kita baca Bu 3 kali atau mungkin 7 kali yang ganjil itu ya Bu ya. Kemudian kita usapkan ke mana? Ke tempat yang sakit. Al-Fatihah ini itu seperti air zam-zam. Tergantung kita mau digunakan untuk apa? Untuk penyakit fisik bisa, psikis juga bisa. Dan saya meyakini sekali Bu ya,
Jadi kalau seandainya kita sakit apapun Bu, kita bacakan Al-Fatihah kemudian diusapkan ke sakit, insya Allah Bu, dengan niat tulus ikhlas karena Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja, mengharap pada Allah itu yakin Bu, insya Allah akan sembuh Bu. Karena harus butuh keyakinan Bu. Banyak orang Bu yang ternyata itu bisa membaca ayat-ayat ruqyah, ya enggak? Tapi nggak setiap orang bisa ruqyah. Karena memang Ibu, ketika meruqyah itu dia harus yakin, dan tidak sembarang orang, dia juga harus yang tidak hanya bisa membaca tapi juga dia juga secara personal dia juga memang orang yang taat kepada Allah. Ini Bu ya, gitu. Jadi kita doakan. Kemudian Ibu, untuk menghadapi orang sakit seperti apa? Ini yang kadang Ibu kita sering lewat. Ketika kita punya saudara, orang tua atau keluarga yang sakit di rumah sakit, biasanya malah meninggalkan sholat ini Bu. Jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, gimana dengan wudhunya, Ibu? Kalau memang kesulitan wudhu karena harus pakai diinfus, maka ya kalau selagi masih bisa pakai air Bu, sebagiannya enggak itu boleh. Tapi kalau memang nggak bisa, itu namanya dharurat, itu juga bisa dengan tayamum. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau memang butuh untuk dijamak boleh untuk sakit Bu. Karena jamak itu digunakan untuk apa? Ketika kita butuh. Memang benar-benar kondisi itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan yang berkali-kali, mungkin karena repot, maka jamak itu boleh Bu. Bahkan Ibu, saya pernah mengikuti kajian itu bahwa jamak itu pokoknya ketika dibutuhkan itu boleh ya menjamak. Tapi kalau kosong syaratnya harus safar dulu. Tapi kalau jamak itu maksudnya digabung. Kadang-kadang mungkin yang bagaimana mensiasati ya, jadi supaya nggak repot Bu ya, seandainya nggak dijamak, misalnya sholat itu yang zuhur diakhirkan, nanti sudah mendekati asar, dan nanti bisa langsung digabung gitu. Waktu ini asar sudah zuhur kemudian ke asar. Tapi kalau bagi orang-orang yang istirahat ya, kurang sakit karena istirahat itu kita harus bersucinya itu satu sholat itu satu wudhu itu satu waktu sholat. Jadi misalnya panjenengan istirahat pernah istirahat biasanya kalau sudah mulai usia 50, mulai mau menopause Bu, kacau. Apalagi kalau ibu maaf yang pakai IUD saya kan sekarang pernah pakai Bu. Saya tuh alhamdulillah Ibu, ketika hamil itu biasanya melahirkan itu 2 tahun saya pasti nggak haid, tapi 2 tahun kemudian saya hamil gitu. Itu sampai 12 tahun dapat 6. Alhamdulillah. Dengan KB alami Bu itu, subhanallah, saya juga merasa kok Allah kasih KB kok luar biasa ya. Jadi kalau menetek itu biasanya nggak haid gitu Bu. Subhanallah ini. Nah, tapi biasanya Ibu, orang-orang yang pakai alat kontrasepsi itu biasanya memang agak kacau. Dan ini kalau saya ditanya tentang haid yang seperti ini, saya juga nggak sembarang bisa menjawab. Takut saya, karena apa? Karena sudah merusak hormon ya Bu ya. Jadi kadang ini termasuk darah apa gitu. Padahal memang sudah ada ciri-cirinya darah itu darah haid, tapi kan karena ada yang hormonnya yang kacau, jadi kadang kita juga bingung untuk memberikan jawaban gitu. Jadi ya Bu ya, tetap sholat. Dan juga Ibu cara wudhunya ya Bu ya, cara wudhunya itu kalau seandainya mau dengan tayamum Bu, memang sebagian ulama tayamum itu yang paling afdol itu ya bawa tanah. Makanya seandainya kita jenguk orang sakit, tidak ada salahnya kita bawa tanah Bu, satu nampan gitu kan. Kadang kita kan nggak terpikir seperti itu. Memang sebagian ulama yang harus tanah Bu, tanah kan, karena yang namanya debu kadang di rumah sakit kan, debu ini yang mana gitu kan, ditempel kan nggak ada. Jadi sebagian ulama tidak memakai pendapat yang ini. Tapi kalau debu yang ada tanahnya, semua sepakat pasti itu adalah untuk mayoritas ulama yang roji itu yang seperti ini. Tapi kalau memang kita darurat kayak di pesawat ya sudah, berarti ya kita tayamum di situ. Kemudian Ibu ketika sakit kita doakan dan juga kita dampingi untuk beribadah. Kemudian apalagi Ibu, seandainya sakitnya sudah mulai agak parah Bu ya. Sakitnya agak parah Ibu, biasanya orang itu diingatkan untuk bertaubat.
Nah ini Bu, kadang kan kita kok disuruh tobat apa mau meninggal gitu kan? Enggak Bu. Jadi taubat itu sebenarnya kapanpun, tapi kadang ada orang yang lalai tidak taubat. Kemudian ibu-ibu apalagi setelah tobat ya Bu, ya tobat gimana Bu? Tobat kalau memang dia masih agak sadar-sadar Bu, saatnya lah memang dia harus bertobat, karena tobat itu tidak akan diterima selagi tidak akan diterima kalau sudah sampai di tenggorokan, atau mungkin juga matahari terbit dari barat gitu Bu. Jadi nanti ibu ada tanda-tanda kiamat berapa Bu? 10 tanda-tanda kiamat besar yang pasti akan terjadi kiamat itu ada 10. Salah satunya adalah matahari terbit dari barat. Yang lainnya ada yang tahu? Yang pertama keluar Dajjal Bu. Dajjal ini ibu ya didahului dengan kekeringan selama 3 tahun. Dajjal nanti akan keluar. Setelah Dajjal keluar ibu-ibu, tidak ada satu daerah pun yang terlewatkan kecuali pasti akan didatangi oleh Dajjal. Dia mau ngaku Tuhan. Padahal Nabi ketika Tuhanmu itu tidak buta matanya sebelah. Dajjal ini kan matanya buta sebelah kan Bu. Dan ternyata pengikutnya paling banyak ibu-ibu. Masya Allah. Jadi dia nanti akan mengaku Tuhan Bu. Dia akan diiringi oleh pasukannya dan para dukun, para setan itu berkolaborasi dengan Dajjal nanti di akhir zaman. Makanya Nabi ketika kalau nanti Dajjal keluar, jangan kamu menantang untuk bertemu dia, pasti imanmu akan lepas, karena dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa pokoknya punya keanehan-keanehan yang membuat orang itu akan beriman. Oh, kita ini Bu ya, baru orang bikin uang aja, korbannya sudah orang-orang pintar loh Bu, ya enggak? Jadi memang paling mudah Bu mempengaruhi orang itu. Di Indonesia itu apa yang nggak laku Bu, maaf ya. Paham apapun yang sesat pun juga dapat pengikut, ya enggak? Apalagi nanti Dajjal Bu. Ada Dajjal keluar, kemudian siapa lagi? Ada Nabi Isa keluar. Nanti yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa Bu. Kemudian ada apa Bu? Ada yang namanya dabah, hewan melata keluar dari bumi. Itu tanda-tanda kiamat Bu. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj keluar. Itu keturunan Nabi Nuh, tapi memang dia adalah makhluk yang sangat ganas sekali. Jadi kalau masuk di sungai, langsung sungai itu habis saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj ini. Merusak Bu dia. Ada yang namanya Dukhon, pernah dengar ya? Dukhon ini asap tebal. Kemudian ibu ada daerah di ujung barat tenggelam, timur tenggelam, sebagian jazirah Arab tenggelam. Kemudian ibu muncul api di Yaman. Ini akan menggiring manusia pada satu titik, dikumpulkan nanti diangkat kemudian di pada mahsyar. Nah, sebelum itu ada yang namanya matahari terbit dari barat. Sudah ini pol-polan Bu. Berarti sudah matahari yang biasanya dari timur dari barat. Nah, itu Bu. Jadi orang bertobat ibu masih dikasih kesempatan Allah sampai matahari terbit dari barat, berarti sudah nggak bisa diterima lagi. Kemudian ibu tadi ya suruh bertobat, kemudian ibu suruh berwasiat. Ini penting Bu. Ibu wasiat untuk siapa? Orang sakit ya Bu ya. Kadang mungkin ada orang-orang yang memang tidak punya putra Bu, maaf. Dia ngangkat anak angkat. Anak angkat ini kan tidak berhak mendapatkan warisan kan Bu. Dia hanya berhak mendapatkan wasiat. Dan wasiat itu maksimal 1/3 dari harta. Dan juga ibu maaf, ini kasusnya sering terjadi ya Bu ya. Kalau orang punya anak angkat Bu, ini tidak boleh dibinkan kepada bapak angkatnya Bu. Ini adalah termasuk pemalsuan nasab. Dulu ibu kisah Rasulullah SAW, waktu itu ibu Nabi itu sangat sayang sekali dengan namanya Zaid bin Haritsah, hadiah dari Khadijah ini. Karena memang Zaid ini orangnya sangat baik, ibu Rasulullah sangat mencintainya, bahkan dia menganggap anak. Akhirnya dibinkan kepada Rasulullah. Kemudian ditegur sama Allah bahwa seorang anak angkat tidak boleh dibinkan kepada bapak angkatnya. Kenapa kok nggak boleh Bu? Ini nanti hubungannya itu ada dengan mahram,
ada dengan warisan, ada dengan perwalian gitu Bu. Makanya nggak boleh seorang anak angkat itu dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Bahkan ibu yang lebih tragis lagi nih Bu ya, kalau seandainya ada anak yang anak biologis ya enggak, mungkin ada anak yang dilahirkan hamil sebelum nikah, walaupun akhirnya menikah sama siapa? Yang menghamili tadi. Itu kalau memang gentleman, maaf ya Bu ya, kalau memang dia mengakui, ya anak ini harus dinisbatkan kepada ibunya seperti Isa bin Maryam, gitu kan Bu. Tapi orang-orang kadang diberikan kepada bapaknya, padahal dia hanya bapak biologis Bu. Nggak boleh itu. Anak yang biologis itu ya termasuk tidak dapat dia menjadi wali, itu nggak bisa, nggak dapat warisan kayak gitu Bu. Makanya tadi kembali kepada orang yang tidak mempunyai putra tadi Bu, kalau mengangkat anak maka ya hanya sebagai anak angkat saja Bu. Dan kalau perlu ibu dia juga dikenalkan pada orang tuanya selagi masih kecil, dia merasa aku punya ibu dua, punya bapak dua gitu. Tapi kalau disembunyikan ibu justru itu malah akan membuat nanti dia kecewa, kenapa selama ini kok gak dikasih tahu gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi anak angkat hanya mendapatkan wasiat. Wasiat itu untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Makanya ibu seandainya kita, nak nanti kalau seandainya aku meninggal, kamu nanti tak kasih yang itu gitu. Itu wasiat sama anaknya itu nggak boleh Bu. Karena anak itu secara otomatis sudah menjadi ahli waris ketika seseorang itu meninggal. Jadi ibu, kalau suami kita meninggal, kalau bapak kita meninggal itu, ketika dia meninggal gitu, itu langsung hartanya itu langsung sudah pindah ke ahli waris Bu. Yang mewariskan siapa? Allah Bu, bukan kita. Yang bagi siapa? Allah. Makanya kalau memang mau dibagi setelah meninggal, ya bagilah sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan di dalam surat apa Bu? Surat An-Nur ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi Allah mewasiatkan untuk membagi warisan itu laki-laki 2, perempuan 1. Ya, di dalam surat An-Nur ayat 11 atau 12 gitu ya. Ibu-ibu, kadang ibu kalau seandainya diwaris itu sebelum meninggal bagaimana? Boleh nggak Bu? Hah? Kalau itu hibah boleh Bu, tapi kalau diwaris sebelum meninggal nggak boleh. Karena warisan itu yang mewariskan itu Allah, jumlahnya juga hitung-hitungannya, prosentasinya itu kan sudah Allah yang tetapkan. Makanya ibu maaf ya, kadang ada orang maaf ini, ada orang janda kaya gitu. Kalau memang dia itu suaminya yang kaya, dia itu sebenarnya cuma berhak 1/8 tok Bu kalau punya anak itu. Makanya ibu kalau seandainya ada orang yang hartanya memakan hartanya anak yatim, kadang nggak orang lain Bu, tapi siapa? Ibunya sendiri. Ternyata ibunya sendiri Bu. Makanya hati-hati dengan harta anak yatim. Dan kita kadang juga salah kaprah ya Bu. Anak yatim itu sebenarnya hanya sampai usia balik saja Bu. Jadi kalau seandainya kita mau menyantuni seseorang Bu, itu kita nilainya untuk menyantuni anak yatim yang memang luar biasa itu hanya sampai balik. Kalau seandainya dia sudah balik, maka kita hanya sedekah biasa, bukan sedekah untuk anak yatim. Gitu ya Bu ya. Kemudian ibu selanjutnya untuk yang sakit tadi ibu. Kemudian ibu, Nabi itu ibu suatu saat mendampingi itu ya Bu ya, mendampingi budaknya itu yang anak Yahudi itu. Kemudian dia ada kesempatan untuk menyampaikan dakwahku. Wahai fulan, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah agar kami dapat menolongmu nanti di hari kiamat. Ternyata anak Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Makanya seandainya kita ada keluarga kerabat yang apabila memang dia belum beriman, ibu ada kesempatan, ini sunnah. Tetapi ibu, kita itu hanya ikhtiar saja. Karena Nabi pun Bu, ketika
mendampingi Abu Thalib Bu. Kurang apa Abu Thalib Bu? Abu Thalib itu sebenarnya ibu sudah tahu persis kalau Nabi itu seorang Rasul. Karena apa? Ketika umur 12 tahun Bu, diajak ke Syam. Kemudian dia mampir ke sebuah tempat, ya. Waktu itu ibu ada yang namanya pendeta Bukhairah itu Bu mengatakan, ini anakmu ini, itu siapa? Anakku, oh bukan, dia pasti bukan anakmu gitu. Karena dia anak yatim gitu kan. Karena memang dia tahu ciri-ciri Rasul terakhir itu kan anak yatim, namanya Muhammad bin Abdullah. Oh iya betul, ini anak saudaraku. Ini cepat diajak pulang, karena nanti kalau orang Yahudi tahu maka dia akan dibunuh. Langsung diajak pulang Bu. Berarti dia sudah mendengar sendiri kan Bu, kalau ini calon Nabi. Karena ketika itu ibu Bukhairah pengen melihat tanda kenabiannya. Di mana Bu? Di pundaknya, kan ada kayak stempel kenabian gitu. Nah itu Abu Thalib tahu persis Bu, tapi ternyata ketika Rasulullah mengatakan, wahai paman, ucapkan satu kalimat, kalau seandainya aku mengucapkannya besok pada hari kiamat akan menjadi hujah bagi saya untuk bisa memberikan syafaat kepadamu. Tapi ternyata nggak berhasil Bu. Jadi ibu dakwah itu jangan kita mentarget harus berhasil. Penting kita berdakwah menyampaikan masalah dapat hidayah enggak, itu Allah yang menggerakkan hatinya. Itu dakwah dengan siapapun termasuk anak kita, ya enggak Bu? Dakwah yang paling berat kan dengan anak-anak kan Bu, dengan keluarga kita sendiri. Kadang maaf ya Bu ya, mungkin di antara ibu ini sudah Masya Allah rajin ngaji, tapi mungkin Bu, ya saya nggak tahu sih, mungkin ada suaminya yang mungkin masih aras-arasan sholat gitu. Mungkin ada juga suaminya yang Masya Allah kalau istrinya ngaji itu nggak suka gitu Bu. Nah kita ini ibu dakwah hanya menyampaikan saja. Masalah nanti berhasil atau enggak itu urusan Allah. Kalau seandainya Bu, dakwah itu dilihat dari masuk Islamnya target kita, apakah mungkin Nabi Lut itu gagal? Nabi Lut kan istrinya ingkar juga, Nabi Nuh juga nggak selamat. Itu menunjukkan bahwa dakwah itu hanya menyampaikan saja Bu, terutama untuk anak-anak kita. Masya Allah ya Bu ya, namanya sholat ya nggak Bu? Namanya sholat, anak itu masih bangunin nggak Bu? Yang di pondok pun bangunin bukan? Makanya ibu kadang ada orang tua yang anak di pondok itu Masya Allah, padahal dia merasa kalau ada kekurangannya ustaznya Bu. Sekarang ini Bu ya, maaf ya, di pondok itu dilematis Bu. Ada anak-anak yang misalnya ya Bu ya, dia itu salah, kemudian dihukum sama ustadznya. Kadang anak itu kalau salah Bu, laporannya sama orang tuanya itu kan ditambah-tambahin, nggak objektif lagi. Biasanya orang tua kemakan Bu. Jadi sekarang itu ustadz itu bingung Bu, mau mengamalkan anaknya, nanti kalau dikerasi juga orang tuanya yang nuntut, ya nggak Bu? Makanya sekarang ini Bu satu-satu juga kebingungan. Kayak maaf ya Bu ya, misalnya ada anak yang memang sudah berniat keluar Bu, biasanya malah modus Bu, dia membuat kesalahan supaya dikeluarkan begitu. Jadi sekarang membina anak di pondok itu juga gak mudah Bu. Dan ibu-ibu juga saya ingatkan ya Bu ya, kalau seandainya ada putra putrinya di pondok, kalau dia laporan apapun Bu, jangan sampai diterima mentah Bu. Kita harus sharing juga dengan ustadznya. Dia didengarkan, tapi jangan diterima 100%. Karena omongan itu dikurangi nggak mungkin, ya nggak? Tapi kalau ditambah, mungkin. Apalagi kalau anak-anak sekarang Bu, anak-anak di pondok itu kan dipisahkan dengan HP itu kan berat Bu. Kalau dia pulang Bu, Masya Allah, orang tuanya ini, oh so nggak masuk-masuk, saya tuh sedih kalau anak-anak di rumah katanya. Kalau liburan itu kita bingung menangani anak itu. Anak itu ternyata sholatnya juga harus bangunin, susah. Padahal dia di pondok, ya nggak Bu? Itulah dakwah Bu. Sekarang ini Bu, siapa ya nggak kecanduan HP? Anak kecil pun Bu, ya Allah sekarang sudah pintar-pintar main HP Bu. Makanya Ibu, ya itu dakwah. Dakwah itu menyampaikan. Kita nggak punya target Bu, penting disampaikan. Ada anak yang mungkin maaf ya Bu, belum mau hubungannya nggak Bu? Orang tuanya sudah cantik hubungan, tapi anaknya juga belum mau hubungan. Apakah ibunya gagal? Ibunya berusaha Bu. Karena saya itu juga punya teman Bu,
Us anak saya itu Masya Allah, saya tuh sudah ingatkan dulu itu sekolahnya juga di IT, tapi sekarang itu lepas jilbab. Mbak, ini ujian Allah, saya bilang gitu. Memang yang seperti ini tuh fitnah. Anak itu kan ada yang fitnah ya Bu ya. Anak itu kan ada 4 kan. Ada yang namanya anak itu sebagai hiasan. Ada anak yang sebagai fitnah. Apapun yang dilakukan tuh orang tua itu kena. Ada anak sebagai musuh. Ya enggak? Kalau sama orang tuanya itu nggak pernah akur Bu. Isinya debat, terus ada nggak seperti ini? Ada. Malah saya ibu anak-anak itu kayak merasa pinter ya nggak? Ibunya itu kan dulu kita kan merasa pinter kan dia waktu kecil kan. Kalau kita anak-anak gede kan kayaknya kita tuh kok bodoh banget gitu kan. Malah anak-anak itu merasa sok pinter gitu, Masya Allah. Itulah Bu. Jadi memang ibu perkembangan kita hari ini Bu, mendidik anak tidak seperti dulu Bu. Lebih berat lagi karena adanya HP itu luar biasa Bu. Bahkan anak-anak tuh cari figur sendiri di HP-nya nggak Bu? Jadi kalau ibunya itu pengajian kayak gini dapat ilmu itu malah Masya Allah ya dia punya ustadz sendiri mungkin Bu. Iya. Kalau dibilangin orang tua tuh ya itulah ibu hari ini gitu ya Bu ya. Kembali ke apa Bu? Tadi anak berapa Bu? Biar tahu sekalian. Anak sebagai hiasan ya, sebagai hiasan, sebagai pura-pura ayun ya, sebagai musuh, sebagai fitnah. Kalau anak sebagai fitnah, Masya Allah Bu, benar-benar ujian orang tua gitu ya Bu ya. Jadi Ibu kemudian tadi kan udah sakit ya, suruh apa tadi? Tobat. Kemudian kalau kita bisa memasukkan dia kepada Islam, kenapa tidak? Kalau ada kesempatan. Kemudian Ibu kalau memang sakitnya sudah parah Ibu, maka kita apa? Talqin dia. Ibu cara menalkin ini, maaf ya Bu ya, kadang itu orang yang sudah sakaratul maut Ibu, suami saya itu sering ya. Malam-malam itu ditelepon, Ustaz, ini ibu saya itu kok nggak mati, nggak meninggal gitu Bu. Jadi kalau orang tuanya kan ada orang yang memang sakaratul mautnya dipanjangkan Bu. Dia sudah Masya Allah sudah apa ya bahasanya sudah sedadaran ya bahasa di sone ya Bu. Ternyata nggak meninggal. Bingung apa yang dilakukan? Ibu, ketika orang ibu bisa gini Bu, ketika orang sakit Bu, saat itulah setan terakhir untuk menggoda, untuk menjerumuskannya. Dia diajak ke Yahudi atau ke Nasrani. Ini Bu, saya tuh hanya baca buku Bu. Tapi kemarin tuh ada seseorang datang ke saya, Umi, bapak saya mengalami itu katanya. Jadi ada wujud orang yang mengajak dia untuk masuk Nasrani. Itu ada ternyata dia mau meninggal itu seperti itu. Akhirnya tidak ditinggalkan. Nah, ketika sakit ibu, cara menalkinnya bagaimana? Ya Bu ya. Cara menalkinnya ibu kita dengan kalimat yang memang sudah masyhur, la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, kemudian dia akan masuk surga. Kalau sudah la ilaha illallah Bu, apa di-drill terus? Enggak Bu, jarang-jarang. Jangan sampai la ilaha illallah, enggak gitu. Nanti dia akan bosan. Jadi kalau selagi dia tenang bisa melafalkan itu, maka la ilaha illallah. Kalau dia itu terbiasa zikir, itu walaupun kayaknya kita nggak lihat, tapi dia bisa. Saya pernah mendampingi itu. Jadi ibu saya itu sering mendampingi orang sakit sampai meninggal, yang ikuti suami tadi ya Bu ya. Jadi ada seseorang ibu yang sampai dia itu, Ustadz ini bapak itu pengen ketemu Ustadz, padahal saya waktu itu baru kondemak Bu. Jadi dia sudah mulai tanda-tanda kematian. Saya datang ke situ ibu, kemudian didampingi tadi, ditalkin. Kemudian 50 menitan Bu, jadi nggak ada 1 jam. Ketika datang masih bisa Bu, masih bisa menyambut kami loh Bu ya. Ketika itu dia langsung meninggal dengan tenangnya Bu, Masya Allah. Jadi tidak ada yang apa ya, hal-hal yang kadang-kadang ada yang gini ya Bu ya, sedadaran gitu apa sih, sakaratul maut memang sakit Bu. Nabi ngendika orang yang sakaratul maut yang dicabut nyawanya itu seperti tebasan 1000 pedang.
Bu, kalau seandainya kukunya dicabut aja seperti apa? Nyawa itu lebih sakit lagi Bu. Karena sudah lengket ke kita berapa? Ada yang 50 tahun lengket kan Bu. 60 tahun tuh diambilnya juga sakit. Walaupun kita orang beriman tetap sakit Bu. Makanya tanda-tanda sakaratul maut biasanya kalau dia husnul khotimah Ibu, ada apa? Ada keringatnya di sini, ada nangis, air matanya keluar. Itu alami Bu. Dan itu bukan itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Nah, gitu ya Bu ya. Dan tadi Ibu ditalkin, tapi nanti kalau dia gelisah lagi ditalkin lagi. Itu Bu caranya. Jangan di drill terus, nggak boleh seperti itu. Nanti dia akan bosan. Gitu ya Bu ya. Kalimat apa? Kalimatnya Ibu Allah itu adalah Allah ya. Kalimatnya bagus, Allah kan Rabb kita. Tapi untuk menalkin itu kita yang paling pas adalah la ilaha illallah, bukan Allah saja. Karena penyebutan Allah itu harus digabung dengan yang lain. Misalnya la ilaha illallah, subhanallah, gitu Bu. Jadi bukan Allah saja. Kalau sebagai zikir itu ulama mengatakan itu nggak pas. Kalau sebagai zikir itu hanya Allah itu nggak pas. Harus digabungkan dengan pengagungan kepada Allah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu ya Bu ya. Tapi khusus untuk menalkin orang sakit adalah la ilaha illallah. Itu ya Bu ya. Yang terakhir, Ibu, kalau sakitnya sudah parah, gimana doa kita untuk orang yang sakit tadi? Ibu yang dirahmati Allah, orang itu minta mati itu nggak boleh. Tapi doanya itu begini Bu, kalau seandainya kita yang sakit ya Bu ya, ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu baik untuk diriku, agamaku dan keluargaku itu. Karena memang Ibu ada orang yang mungkin hidupnya itu menyusahkan, agamanya juga mungkin dia nggak bisa menjalankan, misalnya sholat aja juga susah, apalagi kalau keluarganya mungkin tidak bisa mendampingi orang sakit, padahal dibiarkan Bu, sholat yuk karepmu, orang yuk karepmu gitu. Ini yang payah Bu. Makanya kita tuh harus punya ilmu bagaimana mendampingi orang sakit. Karena mendampingi orang sakit itu tidak hanya merawat Bu, tapi bagaimana dengan ibadahnya ini. Makanya Ibu, orang yang mendampingi itu harus tahu ilmunya, bagaimana dia mendampingi ketika dia tayamum. Dia sendiri kan harus bisa menayamumkan itu bagaimana. Atau mungkin dia juga bagaimana mewudoni. Kadang kan dia masih bisa duduk kan Bu. Jadi kalau mewudoni itu bagaimana? Ya cari air Bu. Karena wudhu itu selagi memang masih bisa ya airnya itu, tapi kan nggak harus banyak kan Bu. Airnya kan bisa cuma 1 gelas, itu kan bisa. Ya, misalnya kumur ditadai, kemudian yang lain kan dialirkan, kemudian kalau yang dibasuh ya dibasuh, kalau yang diusap diusap. Itu kan harus tahu ilmunya Bu. Jangan sampai Ibu kalau kita mendampingi orang sakit ternyata dibiarkan dia sehingga dia tidak beribadah. Padahal Ibu namanya sholat. Ibu sholat itu kalau memang dia itu nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur. Bahkan terakhir itu sampai isyarat saja harus tetap kita dampingi Bu. Jangan nanti, kalau seandainya salahnya digabung-gabung gimana, boleh nggak? Mayoritas ulama nggak boleh Bu. Sholat itu sampai dia nggak mampu baru dia berhenti sholat. Sekarang nggak sholat ya disolati gitu aja. Makanya Ibu, sholat ini nggak bisa ditunda kecuali memang ada hal yang udzur, maksudnya gini, ketiduran itu kan di luar kita. Pena itu kan diangkat ya ketika orang lupa, ketiduran, anak yang belum balik itu kan nggak ada dosa. Karena apa? Ketiduran itu nggak dihitung dosa. Ya itu berarti dia mengqadha. Qadhanya itu ya bangun tadi langsung qadha. Bukan kok nanti kalau seandainya aku meninggal sholat nanti tak qadha kalau udah sembuh. Yang seperti ini tidak Bu. Jadi selagi dia masih bisa apapun kondisinya, Bu, dia itu pakai ini, pakai apa? Kateter misalnya, pakai pampers nggak masalah Bu. Kalau memang kita bisa menggantinya nggak masalah. Tapi kalau memang itu berat, maka Allah mahfu. Ya, maksudnya apa? Diampuni boleh, gitu ya Bu ya. Yang nggak boleh itu dia dibiarkan nggak sholat. Itu yang dosa siapa? Kira-kira yang menjaga apa yang sakit? Ya dua-duanya Bu ya. Yang mendampingi nggak mau mengingatkan gitu kan Bu. Apalagi yang sakit itu pinginnya nggak sholat loh Bu, males gitu, orang sakit itu males sholat Bu. Makanya yang mengingatkan itu ya yang sehat, nah, gitu ya Bu ya. Jadi dia tetap diingatkan waktu sholat sehingga Ibu dia tidak akan meninggalkan sholat. Sholat ini sesuatu yang besar Bu.
awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Sholat ini adalah amal yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Kalau sholatnya buruk Bu, amal kita yang lain itu dinilai buruk. Makanya Ibu jangan sampai kita, Masya Allah, sholat ini Ibu ada neraka khusus kan, orang yang nggak sholat atau melalaikan sholat. Apa namanya? Masalakakum fi saqor, ya nggak? Qalu lam naku minal musallin. Sholat Bu, kalau kita melalaikan atau mungkin meninggalkan, ada neraka khusus yang namanya saqor. Makanya sholat itu sesuatu yang besar. Bahkan Ibu, sholat rakaat al-fajri khair minad dunya wa ma fiha, ya kan? 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sholat sunnah loh. Apalagi sholat wajib. Makanya Ibu, sholat ini Masya Allah untuk anak-anak kita. Mungkin kalau kita di sini enggak ya Bu ya, kan sudah ngaji semua. Insya Allah sholihah semua. Amin. Tapi untuk anak-anak kita, untuk mungkin pembantu kita juga kita ingatkan Bu. Jangan sampai pembantu tuh saking sibuknya nggak sholat gitu. Saya dulu punya rewang itu yang nggak kerudungan, tapi Mbak jenengan di sini ya pakai kerudung ya. Kalau seandainya pas kerja ya sudah pakai yang kecil-kecil gitu kan, nggak masalah udah daripada dibuka gitu kan. Apalagi kalau nanti ada bapak di rumah ya jenengan pakai kerudung ya Bu. Kadang orang itu disuruh kerudungan itu nggak mau, tapi kalau ada hubungannya dengan kerjaan kan mau, ya nggak? Coba ada orang masuk di bank Bu, dulunya nggak kerudungan, kalau di tempat bank syariah disuruh kerudungan kan mau. Padahal mungkin ibunya sudah mengingatkan nggak mau, gitu ya Bu ya. Ya jadi itu Bu. Ibu yang dirahmati Allah, untuk fikir orang sakit ini Ibu. Jadi yang terakhir tadi Bu ya, doanya adalah didoakan kita. Kalau kita mendoakan ya Allah, kalau memang hidupnya baik untuk dirinya, keluarganya dan agamanya dan keluarganya, maka sembuhkan. Tapi kalau kematiannya itu lebih baik baginya, maka mudahkan. Itu budayanya itu. Ya, jadi boleh mendoakan seperti itu. Tapi kalau mendoakan ya Allah buat cepat meninggal nggak boleh. Jadi doanya 2. Kalau memang hidupnya itu baik untuk dirinya, maka sembuhkan ya Allah. Tapi kalau memang kematiannya baik untuk dirinya, maka mudahkanlah dan husnul khotimah. Itu Bu, itu cara mendampingi orang yang sakit. Mungkin itu saja. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, ada yang hal-hal yang mungkin belum paham dengan apa yang saya sampaikan, ya Bu ya, bisa bertanya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Itu aja. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Iya. Iya, monggo. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya. Saya sebagai orang tua mempunyai anak. Iya. Dan anak itu umpamanya kita masih mau jadi satu, kita bisa mengingatkan untuk sholat. Tapi kalau anak itu sudah di luar, dan kita nggak bisa mengingatkan lagi. Dan ya saya tanyakan, kalau selama ini kan kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Iya. Kalau udah berkeluarga, anak itu udah berkeluarga, itu istrinya pun jadi tanggung jawab dia, tanggung jawab anak itu. Terus yang saya tanyakan, sampai sejauh mana kita bertanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak itu. Iya. Terima kasih sekali Ustaz ya. Pertanyaan yang bagus Ibu. Bagaimana dengan anak kita yang sudah menikah? Ibu yang dirahmati Allah. Kalau anak kita sudah menikah Bu ya, jadi ketika qabil tunikah itu sebenarnya orang tua itu sudah melepaskan tanggung jawab itu. Pendidikannya, hidupnya, bahagia sengsaranya itu kepada suaminya. Tapi Ibu yang dirahmati Allah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslim, kita tetap mengingatkan ya, bagaimana seandainya dia itu tidak di jalurnya, ya kan? Maka kita tetap ada kewajiban sampai kita mau, sampai kita mati. Jadi itu termasuk dakwah. Jadi nggak apa-apa Ibu ya. Jadi ibu-ibu kita itu kan pengennya kan punya mantu kan yang solih, gitu kan? Yang punya ilmu yang banyak, gitu kan? Tentang agama. Nabi ngendika, kalau ada laki-laki yang datang kepadamu, agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan anakmu. Kalau tidak ini terjadi kerusakan di muka bumi. Rasulullah sampai ngendika kayak gitu Bu. Tapi kan kadang kan kita pengennya seperti itu, anak kita kan kadang kan cari sendiri, ya kan Bu? Ada kalanya anak kita mungkin, mantu kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh kerjanya mentereng,
orangnya juga pinter tapi ternyata secara agama kurang, ada kan gitu Bu, ya nggak? Sehingga ketika anak kita dalam naungannya ternyata mungkin malah ada hal yang tidak pas menurut syariat, itu kita tetap mengingatkan ibu-ibu nih, tetap mengingatkan sampai kapanpun ibu-ibu, tentunya dengan cara yang baik, karena ibu-ibu anak-anak itu kadang merasa pintar sendiri, tapi ibu kita itu bisa dengan mendekatinya, dengan kadang mungkin sharing-sharing, dengan ilmu yang kita dapat ibu, insya Allah ibu kita akan bisa mengingatkan anak kita dengan cara yang baik, karena sampai kapanpun ibu namanya orang tua tetap harus menasihati anak ketika anak itu mulai mulai menyimpang, mulai jauh dari Allah, mulai meninggalkan sholat, mungkin juga dia ibu. Kalau kita itu punya anak ibu, sebaiknya memang anak itu diarahkan juga punya komunitas. Kadang kita itu ngaji di YouTube itu kan banyak kan Bu Mila ya, tapi kita itu butuh komunitas Bu. Kita itu bisa baik, bisa mengamalkan itu kalau punya komunitas. Komunitasnya orangnya dermawan semua. Kita ya akhirnya dunia pelit, ya jadi dermawan. Orangnya rajin puasa Senin Kemis, dan kita akan ikut Bu. Makanya Nabi ngendika, agama anakmu tuh agama temannya. Makanya kita harus hati-hati mencari teman untuk anak kita Bu. Kita harus tahu bagaimana kualitas ibadahnya sehingga kita melepas itu tenang. Oh, temannya ternyata orang-orang yang sholat. Nah, apalagi pasangannya, masya Allah. Seandainya toh sudah punya pasangan, kok ada hal yang tidak pas tadi, kita tetap mengingatkan sampai ya kita nggak ada Bu. Kalau saya begitu, wallahu a'lam. Jadi tidak ada terus sudah punya suami kita lepas, enggak. Sudah punya suami pun kita tetap menasihati anak kita. Karena apa Bu? Karena memang ibu nasihat itu akan bermanfaat untuk dia. Mungkin hari ini dia cuma mendengar toh, tapi suatu saat dia pasti akan merenung. Oh, ucapan ibuku benar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kayaknya udah cukup. Karena memang sudah jam 9 lebih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi ya Bu ya, kajian kita tentang fikih orang sakit, bahwa ibu orang sakit itu adalah merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Makanya kita harus tetap berhusnudzon sama Allah walaupun kita dikasih sakit. Kalau hari ini ibu saya sebagai ujian, insya Allah ujian itu akan lewat dan Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau sakit itu kita sikapi dengan tidak sabar ibu, maka apa ibu? Maka justru kita tidak akan berpahala. Padahal orang sabar itu innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya, surat Az-Zumar 10, bahwa sabar itu pahalanya tanpa terbatas. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kebenarannya datang dari Allah, kalau ada kebenaran karena keterbatasan ilmu saya, Allah dan Rasulnya terlepas dari semua. Gitu aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.